lebih bersemangat lagi karena kita kan udah ada jeda untuk istirahat, makan, dan mengisi energi. Mungkin untuk sesi materi yang ketiga ini bisa lebih semangat lagi dan bisa lebih aktif lagi untuk mendengarkan materi dari Kak Atnya yang cukup luar biasa topiknya, yaitu How to be a Mawapres. Langsung saja saya serahkan ke Farah selaku moderator untuk melanjutkan sesi ini. Baik, terima kasih Mbak Nelly. Oke, masuk ke sesi ketiga ya. Sesi ketiga ini akan diisi oleh Mbak Atnya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Nelly tadi. Topik untuk sesi ketiga ini adalah How to be a good Mawapres. Di sini sudah hadir Mbak Atnya, Mawapres tahun 2019, Mawapres UNER tahun 2019. Halo Mbak Atnya. Halo Farah. Terima kasih Mbak sudah gabung bersama kami di sini. Iya, sama-sama. Mungkin untuk lebih mengenal Mbak Atnya, saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Saya akan share screen sebentar. Oke, baik. Ini adalah CV dari Mbak Atnya. Mbak Atnya mempunyai nama lengkap Nimade Atnya Swasti, lahir di Denpasar 26 Juli 1998. Riwayat pendidikan formal yang ditempuh oleh Mbak Atnya, SDN 2 Sengkidu, lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Amlapura, lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikannya lagi di SMA Negeri 4 Denpasar, lulus tahun 2016, dan saat ini menempuh pendidikan S1 Pendidikan Dokter di Universitas Airlangga. Nah, ini prestasi yang pernah dicapai oleh Mbak Atnya. Pastinya sangat banyak sekali. Saya akan bacakan beberapa. Yang pertama, Mbak Atnya menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Airlangga tahun 2019. Yang kedua, Mbak Atnya menerima awardee beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Yang ketiga, Mbak Atnya menjadi second winner Public Poster World Immunization Week AMSA Internasional 2018. Dan saya akan langsung membacakan pengalaman organisasi dan kepanitiaan dari Mbak Atnya. Yang pertama, Mbak Atnya pernah menjadi sekretaris Research of AMSA Indonesia 2018-2019, kemudian menjadi koordinator bidang eksternal BMKMFK UNAI 2019, kemudian juga menjadi ketua panitia Airlangga Medical Scientific Week atau AMSW 2018, kemudian menjadi Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Bakti Sosial Sinoatrial 2018. Mbak Atnya juga pernah menjadi Ketua Panitia Research Workshop and Institute of Tropical Disease (TOR) atau Rescriptor 2017. Nah, itu tadi CV dari Mbak Atnya. Untuk selanjutnya mungkin bisa masuk ke sesi penyampaian materi. Untuk penyampaian materi ini 50 menit, Mbak. Nanti untuk tanya jawabnya 10 menit. Baik, ini share screen dari panitia ya? Ya, Mbak. Oke. Sebentar, Mbak. Sudah bisa terlihat? Ya, sudah. Bisa dimulai ya? Silahkan, Mbak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atnya yang diberikan kesempatan sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Airlangga 2019. Sekarang saya akan sharing sedikit tentang tadi how to be a good Mawapres ya. Oke, next. Oke, sebelumnya kita bahas prestasi itu apa sih sebenarnya. Nah, prestasi itu diartikan sebenarnya sebagai hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan. Jadi, nggak semata-mata hanya seperti gelar atau piala maupun sertifikat, tapi
apapun hasil yang dari yang sudah kita usahakan itu merupakan sebuah prestasi. Nah, ini juga merupakan hasil nyata dan puncak dari pengembangan potensi diri. Next. Oke. Arti penting prestasi itu apa sih? Jadi yang pertama dan utama adalah ini merupakan sarana atau tempat untuk kita sebagai manusia. Salah satunya adalah mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi mereka sudah memberikan manusia dengan porsinya masing-masing, dengan bakatnya masing-masing, potensinya masing-masing, sehingga kita harus menggunakan apa yang sudah diberikan ini untuk bisa secara positif memberikan dampak kepada lingkungan sekitar kita lah, atau dunia gitu dalam skop besarnya. Nah, itu sih yang utama. Kalau misalnya di breakdown satu-satu lagi, prestasi itu bisa merupakan wujud dari kualitas atau kuantitas yang diperoleh dari usaha seseorang. Jadi ini ibaratnya kayak bukti gitulah dari hasil yang diupayakan, kemudian juga dari skill yang dia punya, pengetahuan yang dia punya, ini semacam ya bukti gitulah atas hal tersebut. Kemudian ini juga yang nggak kalah penting, ini juga bisa ada merupakan pengalaman dan juga pelajaran. Jadi dari usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil usaha atau prestasi tersebut tentunya melalui berbagai hal, dan di sini bisa diambil pengalamannya, pelajarannya yang berharga di masa depan. Ini juga bisa menjadi kebanggaan buat diri sendiri, keluarga, kelompok, bangsa, dan negara, dan bisa untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan. Jadi kalau misalnya berkompetisi atau mencari prestasi tersebut, kita jadi tahu sebenarnya kita sudah sejauh mana sih kemampuannya, keterampilannya sudah sejauh mana, apa yang bisa diperbaiki dari hal tersebut, kayak gitu. Next. Oke, jadi MAPRES itu apa? Nah, kalau secara teknisnya ya, dia itu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dikti, jadi dari pendidikan tinggi. Nah, ini mencari mahasiswa berprestasi atau mahasiswa yang memiliki prestasi yang unggul dan membanggakan dengan kecerdasan yang komprehensif. Jadi harus bisa menyeimbangkan antara hard skill dan juga soft skill. Nah, kemampuan ini dilihat melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler gitu. Untuk MAPRES ini ada namanya PIL-MAPRES atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi PIL-MAPRES ini diadakan baik dari tingkat fakultas, kemudian dilanjutkan di tingkat universitas, dan nantinya di tingkat nasional. Gitu. Next. Oke, ini untuk syarat-syaratnya apa aja? Syaratnya sederhana ya. Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia pastinya. Kemudian yang kedua, di tahun tersebut mahasiswa itu ada sebenarnya dua, yaitu sarjana dan juga diploma. Nah, ini persyaratan yang kemarin adalah yang aku di sarjana ya, di maksimal semester 6 gitu. Ada juga yang untuk cabang yang diplomanya. Kemudian berusianya itu tidak lebih dari 22 tahun pada tahun pelaksanaan dari PIL-MAPRES itu, memiliki indeks prestasi kumulatif rata-rata itu minimal 3. Gitu. Dan untuk yang nasional itu merupakan wakil resmi dari perguruan tingginya dibuktikan dengan surat pengantar. Jadi memang sudah diseleksi dulu dari perguruan tinggi masing-masing, nanti baru dikirimkan ke nasional, sehingga dia merupakan perwakilan resmi. Gitu. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah untuk MAPRES yang di universitas dulu dan juga di fakultasnya masing-masing dahulu gitu. Ini untuk tahap selanjutnya. Next. Untuk persyaratan khususnya, jadi yang harus dipenuhi adalah kita nanti biasanya melampirkan beberapa berkas-berkas dulu untuk dinilai gitu. Jadi apa aja sih yang dinilai dan berkas apa aja yang harus dilampirkan. Yang pertama adalah rekapitulasi indeks prestasi per semester. Jadi kasih rekap IPK per semester itu. Jadi biasanya kalau misalnya di nasional ya udah langsung diinput sama universitas, sedangkan kalau misalnya seleksi di UNIF, itu biasanya kita lampirkan misalnya semester 1 IPK-nya berapa, semester 2 berapa, dan seterusnya. Kemudian adalah karya tulis ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Nah, salah satu penilaian juga di PIL-MAPRES ini adalah untuk
melihat bagaimana gagasan maupun ide-ide yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut, sehingga ini biasanya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang ditulis secara sistematis. Nah, perlu diingat bahwa karya tulis ilmiah di Mapres ini bukanlah yang hasil skripsi gitu, jadi ini bukan merupakan hasil penelitian, sehingga kita nggak harus kayak neliti-neliti gitu dulu untuk KTI di Mapres, tapi ini lebih ke menuangkan gagasan atas solusi yang ingin kita berikan. Jadi nanti biasanya ada tema ya, temanya itu biasanya umum, karena Mapres ini kan terdiri dari berbagai bidang ya, berbagai fakultas, sehingga temanya itu umum dan kita bisa menyesuaikan dengan bidang kita masing-masing. Nah, di situ kita memberikan gagasan maupun ide, solusi atas permasalahan yang sesuai dengan bidang yang kita tekuni gitu pas kuliah. Kemudian selanjutnya setelah karya tulis ilmiah ada ringkasan bukan abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa asing yang diakui oleh PBB lainnya. Jadi ini kayak ringkasan dari karya tulis ilmiahnya. Jadi ini pengen melihat kemampuan bahasa Inggris kita secara tertulis gitu. Kemudian sesuai dengan namanya ya, namanya mahasiswa berprestasi. Jadi di sini kita melampirkan juga nggak usah semua prestasi, tetapi 10 aja yang dianggap paling diunggulkan dan paling dibanggakan gitu. Dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti seperti sertifikat maupun surat keterangan, seperti itu. Dan ini kalau untuk yang nasional ya, biasanya kalau misalnya sudah jadi finalis, itu nanti bakal bikin video profil diri dan deskripsi kegiatan yang diunggulkan dalam 3-5 menit. Jadi kalau di nasional itu, dia dibagi 2 tahap, yaitu seleksi, desk evaluation, sama pas final. Nah, seleksi itu, seleksi berkas yang pertama, jadi itu mengirimkan berkas-berkas ini, kemudian dinilai. Nanti setiap perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta itu mengirimkan wakil Indonesia, beda-beda juga background-nya, berbeda-beda fakultas. Nah, itu mengirimkan wakilnya, nanti dinilai dari berkas-berkasnya, kemudian dipilih 15 besar teratas yang nantinya akan dipanggil ke nasional gitu. Nanti di sana baru babak finalnya dikumpulkan dalam suatu tempat. Waktu itu aku tahun 2019 itu di Bogor tempatnya, jadi dikumpulkan jadi satu, dan nanti ada penilaian juga di sana. Bisa di next. Oke, ini seperti yang udah tak jelaskan tadi, Pilmapres itu pemilihan mahasiswa berprestasi untuk memilih mahasiswa yang tadi itu unggul dan akan secara berkesinambungan. Bisa di next. Ya, ini juga sama ya. Next saja. Oke, nah ini seleksinya yang tadi aku bilang itu dibagi 2, tahap awal dan juga tahap akhir atau final. Yang tahap awal tadi mengirimkan berkas-berkas yang diminta, persyaratan administrasi yang dari UNIF, kemudian karya tulis ilmiah tadi yang berupa gagasan tertulis, bukan penelitian, ringkasannya dalam bahasa Inggris dan atau bahasa asing PBB lainnya, kemudian data capaian prestasi yang diunggulkan. Dan di tahap selanjutnya adalah tahap final ya. Di sini nanti lebih ke presentasi kita. Jadi yang dinilai adalah presentasi dari karya tulis ilmiah dan juga poster yang sudah dibuat. Kemudian diskusi dalam bahasa Inggris untuk melihat kemampuan bahasa Inggris kita secara lisan, dan ada wawancara juga tentang wawasan umum, misalnya tentang pengetahuan kita tentang Indonesia, kewarganegaraan, Pancasila, kayak gitu, kemudian kepemimpinan, dan di sini juga bakal ada klarifikasi terhadap prestasi atau capaian yang diunggulkan. Nah, jadi kan kita sudah melampirkan tuh tadi 10 prestasi kita, nanti di sana bakal diklarifikasi lagi, ini diadain sama siapa, kemudian kalau tingkat internasional, negara apa aja yang ikut, kalau misalnya nasional itu dari mana aja pesertanya, dari universitas apa aja, kemudian penyelenggaranya itu siapa, kayak gitu, pesertanya ada berapa, kayak itu bakal diperinci untuk memastikan validitas daripada
prestasi yang kita miliki itu. Kemudian selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah nanti ada assessment dan pengamatan kepribadian. Jadi ini merupakan salah satu faktor juga yang penting dalam Pilmapres adalah bagaimana untuk kepribadian kita bisa menjadi apa adanya dan memiliki pribadi yang baik. Nanti itu di sana kalau di tahap final itu dinilai oleh para psikolog yang benar-benar bisa menilai mentalitas atau kepribadian seseorang itu, baik dari suatu nanti bakal ada kayak semacam diskusi di meja gitu, antara ada grup-grup gitu, nanti kita menyelesaikan tentang masalah-masalah ataupun isu-isu yang diajukan. Di situ dilihat bagaimana kita berbicara, kemudian bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita mendengarkan orang lain, kayak gitu-gitu itu dilihat. Dan dilihat juga dari pengamatan kita selama karantina waktu di sana, gimana waktu makannya dan lain sebagainya, itu dilihat. Oke, next. Oke, ini privilege-nya atau keuntungan-keuntungan yang sekiranya bisa didapatkan seorang Mapres. Ini bagi jadi dua, yaitu yang internal dan juga eksternal. Dari internal ini pengalamannya itu luar biasa banget karena bertahap ya, seleksinya itu bertahap dan kita jadi salah satunya juga self mirror atau evaluasi diri karena terlihat kita jadi bisa lebih mengenali diri kita sendiri, sebenarnya kita itu bagusnya di mana dan kurangnya kita itu di mana gitu, sehingga kita bisa mengoptimalkan apa-apa yang sudah bagus dan juga memperbaiki yang sekiranya masih kurang. Karena di sana juga ada feedback gitu daripada dewan juri dan ada juga peserta-peserta lainnya, sehingga bisa saling sharing gitulah. Kemudian pengembangan diri pastinya karena challenge yang ada di Mapres ini ya challenging juga ya, lumayan challenging juga, sehingga ini bisa untuk mengembangkan diri kita. Ini merupakan sarana berkontribusi juga buat kita, baik ke fakultas maupun ke diri kita sendiri maupun ke universitas ya. Dan ya untuk diri sendiri ada kebanggaan juga lah gitu. Nah, dari segi eksternalnya, ini dapat sertifikat, di mana sertifikat Mapres itu, karena ini diadakan oleh Dikti ya, dari pendidikan tinggi, langsung acaranya Dikti langsung, sehingga kayak puncak tertinggi daripada lomba-lomba ataupun prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih gitu. Jadi ini dikumpulkan jadi satu secara komprehensif, selain juga prestasi di luar, dilihat juga bagaimana dalam kelas, dilihat dari IPK itu tadi ya, itu juga dilihat, dinilai, dan juga kepribadiannya seperti apa, itu komprehensif dinilai jadi satu, sehingga sertifikatnya prestisius banget gitu sebenarnya. Jadi untuk misal ini, sehingga sertifikat ini bisa membuka pintu ke berbagai kesempatan-kesempatan lainnya. Contohnya seperti beasiswa, itu kan melihat banget ya beasiswa-beasiswa yang bagus itu benar-benar menyaring anak-anak dalam beasiswa tersebut, sehingga sertifikat ini bisa bermanfaat untuk itu, maupun kegiatan-kegiatan pengembangan diri lainnya, misalnya seperti kayak kegiatan ini, kegiatan sharing-sharing ini, jadi bisa sharing dengan lebih banyak orang. Juga salah satu manfaat lainnya adalah networking atau membentuk jaringan. Nah, kita kenal dengan teman-teman dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, kemudian siapa tahu di masa depan kita bisa menjalin kerjasama dan sebagainya gitu. Dan juga dari berbagai universitas juga dan daerah, sehingga kalau misalnya mau jalan-jalan ya kita bisa ketemu lah di sana gitu. Terus juga ya ada uangnya juga lah ya, sebagai rewardnya ada berupa uang maupun reward lainnya. Kalau kemarin aku selain dikasih reward uang juga sharing sedikit, ada reward kalau dari dari kampus itu dikasih kayak gratis kita untuk studi di luar negeri selama 1 bulan gitu. Jadi itu merupakan salah satu rewardnya, itu dibiayai gratis, pendidikannya, kemudian transportasinya, akomodasi dan lain sebagainya. Gitu. Next. Ini tema KTI Pilmapres waktu tahunku, temanya berbeda-beda setiap tahunnya, tapi kurang lebih akan luas seperti ini. Jadi waktu itu temanya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Next. Oke, next. Ini beberapa langkah ya, langsung ke tips-tipsnya untuk
membuat KTI yang gagasan tertulis. Jadi intinya tipsnya itu adalah gimana kita membuat atmosfer untuk memunculkan ide-ide itu gitu. Yang bisa dilakukan langkah-langkahnya pertama pastinya brainstorming ya. Jadi kita lihat lagi ke diri kita sendiri, mungkin kita mau dengerin musik, biasanya ide itu muncul pas apa sih gitu, mungkin pas lagi dengerin musik atau ngomong sama diri sendiri mungkin, atau mengingat-ingat lagi pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, kemudian apa yang sekiranya misal kalian pernah ikut pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar kayak gitu, pengembangan diri yang lainnya, kita ingat-ingat lagi pengalaman-pengalaman itu, apa kira-kira ide yang bisa dimunculkan. Kemudian yang kedua bisa dengan going outside, atau misal kita keluar, jadi kita lebih fresh lagi, nggak sumpek di dalam ruangan aja, kita bisa melihat orang-orang dan juga lingkungan, dan kita bisa melihat sekiranya masalah apa nih yang lagi krusial, yang lagi hangat, yang lagi urgent untuk segera diselesaikan gitu. Jadi kita cari masalah dulu sebelum memberikan solusi, kita cari dulu masalahnya apa. Kemudian selanjutnya adalah FGD atau Focus Group Discussion. Jadi kadang kita tuh nggak bisa sendiri gitu, sehingga kita perlu diskusi-diskusi dengan orang-orang yang sekiranya kita percaya, bisa dosen pembimbing maupun teman-teman maupun kakak kelas. Nah, jadi kita diskusikan tentang isu-isu yang lagi hot ya saat itu, isunya apa, masalah-masalahnya apa, dan tipsnya di sini adalah jangan takut untuk bertanya, tanya gitu. Jadi kita jadi aktif kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, harus ditanyakan gitu. Kata orang, katanya tuh malu bertanya sesat di jalan, tapi benar sih kayak gitu. Apalagi kita diskusi-diskusinya dengan orang-orang yang udah kita percaya, maupun dosen pembimbing gitu. Misalnya mereka udah punya pengalaman, udah punya pengetahuan yang jauh gitu loh, lebih banyak daripada kita, sehingga di situ kita bisa tanya sama mereka, minta ilmu sama mereka gitu. Kemudian selanjutnya ya ini paling sering ya dipakai sama mahasiswa, yaitu library atau internet research. Sekarang udah gampang banget buat cari-cari informasi, cari-cari teori, cari-cari jurnal. Nah, itu kita cari tahu apa yang kita belum tahu bisa melalui situs-situs maupun search engine yang memang sudah terpercaya ya. Misalnya kayak Google Scholar, kayak PubMed, Science Direct dan sebagainya. Nah, kalau untuk dasar-dasar teori maupun tinjauan pustaka yang digunakan, sebaiknya itu memang dari sumber-sumber atau jurnal-jurnal yang terakreditasi maupun terpercaya. Udah sering mungkin juga dibilang kalau udah mahasiswa, ya hindarilah blogspot kayak gitu. Next. Ya, ini untuk tulisannya, sifat tulisannya kreatif dan objektif. Jadi yang dilihat itu juga kreativitasnya, jadi seberapa besar karya tulis ilmiah ini bisa berkontribusi dalam memberikan solusi untuk masalah-masalah yang memang kita ajukan pada saat itu. Kemudian juga penyampaiannya itu logis dan sistematis, jadi benar-benar sesuai dengan sistematika karya tulis ilmiah yang diberikan, agar ide yang ingin kita sampaikan itu juga bisa tersampaikan dengan baik, dan juga dasar-dasarnya juga tersampaikan juga gitu. Dan perlu digarisbawahi lagi, aku ingetin lagi bahwa ini merupakan gagasan tertulis, merupakan hasil kajian pustaka yang bersumber dari referensi ilmiah, jadi bukan hasil penelitian gitu. Dan karya tulis ilmiah ini belum pernah diikutsertakan dalam lomba serupa maupun lomba karya tulis dalam tingkat manapun. Gitu. Oke, next. Ya, sistematikanya yang bagian inti mirip seperti karya tulis pada umumnya, yaitu ada pendahuluan, kemudian telah pustaka, next. Analisis dan sintesis, dan juga simpulan dan rekomendasi. Jadi kurang lebih sama ya dengan sistematika karya tulis pada umumnya, next. Oke, next lagi. Sekarang kita bahas sedikit tentang proses menulisnya, karena salah satu yang terbesar bobotnya itu adalah karya tulis ilmiah ini, sehingga dan yang bisa kita rubah atau kita usahakan adalah KTI ini. Soalnya kalau misalnya prestasi itu kan udah lewat ya, jadi sudah merupakan akumulasi dari apa yang sudah kita lakukan. Kemudian IPK juga itu udah berjalan dari setiap semester yang kita lalui. Nah, kalau karya tulis ini tuh memang benar-benar kita bikin untuk Filmapres ini gitu, sehingga kayak hal yang masih bisa diusahakan gitu.
Nah, ini ada beberapa prosesnya, ada pre-writing, writing, revision, editing, dan juga proofread. Jadi sebelum membuat, biasanya pre-writing dulu, jadi ide-ide yang berantakan itu ya kita tulis dulu kerangkanya kayak gimana, baru nanti ke proses writing atau menulisnya. Jadi biasanya memang dimulai dari part yang paling gampang dulu, biar itu mengalir. Karena nanti kalau misalnya udah ternyata pendahuluan udah, lanjut terus kayak gitu. Sehingga nggak nge-stuck gitu. Kalau kita mulai dari yang paling susah, kita udah bingung mau mulainya kayak gimana. Gitu. Kemudian nggak usah khawatir, kalian tulis aja dulu, karena pasti ada selalu ada waktu buat revisi gitu. Jadi nggak harus bagus dulu dari awal, nggak masalah, jelek dulu nggak apa-apa, karena masih bisa direvisi gitu. Jadi kontennya dulu, biasanya kita revisi kontennya, kalau udah bagus, baru strukturnya, baru stylenya gitu. Nanti ada editing untuk melihat akurasi daripada datanya, melihat grammarnya, mungkin EYD-nya, apa ada yang masih kurang bagus, dan terakhir tuh proofread, biasanya itu di print, terus kita dilihat lagi, karena kadang kalau misalnya ngelihat langsung di media elektronik itu ada yang terlewat, sehingga kayak typo-typo gitu bisa dilihat lagi melalui proofread ini. Next. Oke. Semoga nggak tambah pusing ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, untuk komponen penilaiannya, sesuai dengan yang tadi, ada beberapa aspek, 5 aspek, yaitu IPK, karya tulis ilmiah, beserta juga ringkasannya, kemudian prestasi atau capaian yang diunggulkan, bahasa asing yang dinilai baik secara tertulis maupun lisan, dan juga kepribadian. Next. Oke, untuk di tingkat perguruan tinggi, ini biasanya dilihatnya sama ya, kayak itu. Cuma ada bobot-bobotnya, kalau IPK sendiri itu dia bobotnya 20%, karya tulis ilmiah, tulisan dan presentasi itu bobotnya 30%. Jadi karya tulis ilmiah ini yang bobotnya paling tinggi ya. Kemudian prestasi atau capaian yang diunggulkan 25% dan juga bahasa asing 25%. Next. Oke, ini komponen penilaian IPK-nya. Jadi apa namanya, sesuai dengan bobot-bobotnya ya tadi, IPK kita dibagi dengan nilai yang tertinggi dikali 100 kali 20%. Ini pembobotannya. Next. Oke, kemudian apa yang bisa kita lakukan nih selanjutnya? Kita udah tahu, oh Mapres ini kayak gini, ada pil Mapres, terus kriterianya ini aja. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Langkah konkretnya apa? Next. Oke, yang pertama adalah belajar yang baik dan juga tingkatkan IPK, karena itu merupakan salah satu dari komponen penilaian ya, 25%. Sehingga kita, dan itu bukanlah sesuatu yang instan, karena itu memang dinilai dari per semesternya kita dapat, sehingga tuh proses yang panjang ya, maraton ya, sehingga kita belajar yang baik lah gitu. Walaupun nggak semata-mata meningkatkan IPK gitu. Maksudnya kalau misalnya kita udah belajar yang baik, kita berorientasi pada ilmunya, setidaknya bukan hanya untuk sekedar IPK, tapi untuk pelayanan nantinya ketika kita sudah terjun ke dunia profesi, ketika kita udah kerja, biar bisa dimanfaatkan ilmu dan keterampilan tersebut. Efek sampingnya yang bisa didapatkan setelah itu adalah IPK-nya juga kalau udah bagus ya pasti akan meningkat dengan sendirinya. Gitu. Jadi fokusnya di belajarnya, di ilmunya. Gitu. Kemudian salah satu aspek penilaian juga kepribadian, sehingga kita terus memperbaiki diri dan juga memupuk kepribadian yang baik, sehingga ketika nanti dinilai, jadi kita nggak buat-buat gitu. Maksudnya kita menjadi diri kita sendiri yang apa adanya, tetapi memang kepribadian tersebut yang baik gitu yang dipunya, bukan dibuat-buat sebaik segala rupa kayak gitulah. Next. Kemudian untuk capaian prestasi, kalau di Mapres ini ada kompetisi dan juga non-kompetisi. Yang kompetisi itu bisa olimpiade tentang keilmuan kita, terus juga keilmiahan, misal karya tulis ilmiah, ada yang suka bikin poster ilmiah, poster publik, kayak gitu, bisa masuk ke sini. Kemudian juga seni, yang suka nari, yang suka bermusik, itu juga dinilai. Kemudian
Kalau ada prestasi dalam bidang tersebut juga bisa. Kemudian olahraga yang suka bulu tangkis, basket kayak gitu-gitu ada sertifikatnya juga masuk. Kemudian keagamaan, kalau misalnya kalian banyak ya ada kegiatan-kegiatan keagamaan kayak lomba-lomba juga yang terkait keagamaan, itu juga bisa dicantumkan. Kewirausahaan juga bisa, kemudian teknologi, sains maupun inovasi. Next. Untuk yang non-kompetisi, misal kalian pernah jadi pemakalah, atau pernah jadi narasumber, atau pernah jadi moderator, nah itu juga bisa dicantumkan, atau kalian misal pernah menjadi ketua atau koordinator dalam sebuah kepanitiaan, dalam sebuah organisasi, baik dalam tingkat provinsi, nasional, regional, maupun internasional, itu juga dinilai. Jadi nggak capaian prestasi, seperti tadi yang dijelaskan dari awal, bahwa prestasi itu nggak sebatas hanya kompetisi, gitu, tetapi juga adalah hasil usaha, sehingga yang non-kompetisi pun termasuk dalam prestasi dan memang dihargai juga di Filmapres ini. Gitu. Kemudian kalau misalnya kalian ada temuan inovatif, ada karya yang mendapatkan hak kekayaan intelektual, terus kalian pernah bikin buku, atau bikin cerpen, novel, terus atau kalian pernah bikin lagu sendiri gitu misalnya, yang diakui gitu. Nah, itu juga bisa dicantumkan. Peroleh haki ataupun anugerah itu juga bisa. Next. Non kompetisi apa aja yang paling sering ya kalau misalnya mahasiswa, kalau tadi udah banyak ya itu banyak non kompetisi itu apa aja. Nah, kalau salah satunya yang sering mahasiswa yaitu capaian karir di organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan yang memiliki nilai-nilai yang ini ya, yang cukup bagus di Filmapres ini adalah organisasi-organisasi ini. Misal kalian bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, kemudian Dewan Perwakilan Mahasiswa, atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, himpunan, UKM, kemudian BSO, Badan Semi Otonom, maupun organisasi profesi mahasiswa, misal dalam bidang kalian, misal ada yang kedokteran hewan, atau yang kesehatan masyarakat, itu ada organisasi profesinya, kalian ikut itu bisa, maupun organisasi sosial kemasyarakatan, misal kayak kalian ikut Karang Taruna, kayak gitu-gitu. Next. Ya, ini kurang lebih penilaian prestasinya, ini lembarannya kayak gini. Yang perlu digarisbawahi adalah beberapa hal. Jadi, prestasi yang sejalan dengan bidang kita, itu biasanya dapat nilainya itu full. Jadi, misal bidangnya apa nih? Misal aku bidangnya kesehatan, jadi prestasinya di bidang kesehatan. Ataupun misal aku punya prestasi di bidang lain, misal mungkin debat di bidang lain gitu. Misal itu kan tentang politik kayak gitu ya. Itu nggak apa-apa sih mau dicantumkan, tapi di sini kalau misalnya kalian ada 10 atau ada lebih, kalian benar-benar pilih yang sekiranya sesuai dengan bidang kalian gitu, karena itu nilainya nanti lebih tinggi di Filmapres ini. Kemudian yang kedua adalah prestasi individu, itu nilainya juga full, sedangkan kalau misalnya kelompok itu nilainya dibagi 2 gitu. Jadi nilainya itu setengah kalau kalian prestasinya itu kelompok, misal yang bertiga ataupun berdua kayak gitu, nilainya itu setengah. Kalau prestasi kalian sendiri, misal kayak olimpiade gitu sendiri, itu nilainya full dia gitu. Terus juga klise ya, semakin tinggi tingkatnya nilainya akan semakin tinggi. Kalau internasional tuh semakin tinggi dibandingkan yang regional maupun nasional kayak gitu. Untuk jenis-jenis prestasinya sama kayak yang tadi, kompetisi maupun non kompetisi. Nah, di sini nanti kita akan jelaskan juga di sini ada tahun kapan memperolehnya, terus lembaga yang mengadakannya siapa, terus apakah dia individu atau kelompok, kemudian tingkatannya apa, jumlah pesertanya kira-kira berapa, kemudian penghargaan yang diberikan itu apa aja dalam kegiatan tersebut. Next. Untuk bahasa Inggris, yang dinilai ada 2, ada tulisan dan juga lisan. Yang tulis itu dinilai dari ringkasan yang tadi udah tak sebutkan, jadi ringkasan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, metodologi, hasil, dan simpulan dari karya tulis ilmiah yang kita bikin. Nah, itu digunakan dalam bahasa Inggris maupun bahasa PBB lainnya ya, yang diakui. Yang dinilai itu adalah kontennya, isinya dulu, kemudian pengorganisasiannya, urut-urutannya itu, vocabulary-nya, pemberdaharaan kata kita, dalam bahasa Inggris, apakah itu aja kata-katanya atau kita bisa menyesuaikan dengan konteksnya. Kemudian language use, bahasa, gaya bahasa yang digunakan, dan mechanics itu kalau misalnya ada typo, terus juga misal kayak margin dan lain sebagainya gitu.
Kemudian yang lisan atau public speaking ini biasanya untuk babak final ya. Tapi kalau misalnya di universitas langsung juga, baik lisan dan tertulis itu langsung dinilai gitu. Nah, ini kalau waktu di UNER ya, di seleksi tingkat universitas itu dia presentasi dan juga diskusi. Jadi kita mempresentasikan dalam bahasa Inggris dan nanti ada diskusi sama teman-teman yang ada di ruangan itu juga. Jadi teman-teman di sana tuh bisa nanya seputar apa yang kita presentasikan dan kita menjawab. Hal-hal yang dinilai meliputi kontennya, apa yang disampaikan, kemudian accuracy, apakah akurat antara penggunaan kata yang kita gunakan dalam bahasa asing dengan konteksnya, kemudian fluency itu adalah kelancaran dalam menyampaikan, dalam berbicara dengan bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya, kelancarannya gimana, kemudian pronunciation, pengucapan katanya apakah udah benar pengucapannya sesuai dengan yang native speaker-nya ya, dan yang terakhir adalah overall performance, jadi itu dilihat dari keseluruhan presentasi kalian gitu atau keseluruhan pidato kalian, dilihat body language-nya, gaya bahasanya kayak gimana, kemudian bagaimana kita eye contact-nya dengan audiens kayak gitu. Next. Nah, ini yang penting juga terlepas dari MAPRES maupun bukan, maupun dalam hal apapun sebagai mahasiswa maupun sebagai orang ya, maupun sebagai manusia, time management ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi time management ini biasanya dibagi menjadi 2 cluster gitu, yang urgent dan juga important. Nah, dari 2 itu dibagi lagi jadi 4 kategori. Yang pertama itu yang merah itu ya. Yang merah yaitu adalah kegiatan-kegiatan yang sekiranya urgent. Itu apa sih maksudnya? Urgent itu adalah harus segera diselesaikan atau mendesak. Mendesak ini harus banget nih dilakuin hari ini gitu misal. Kemudian important itu adalah penting gitu. Penting untuk pengembangan diri kalian, untuk masa depan dan lain sebagainya. Nah, yang urgent dan important apa nih contohnya? Contohnya itu kayak misalnya kalian ujian atau misalnya tugas yang ada di kampus dikasih sama dosen. Nah, itu harus banget nih misal selesainya besok. Nah, sehingga itu yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah dia yang mendesak dan juga penting, karena itu penting kan untuk masa depan kalian, kuliah kalian itu penting lah gitu. Kemudian kalau dia urgent dia mendesak tapi unimportant. Maksudnya untuk saat itu belum penting gitu. Jadi dia mendesak misal kalian lagi di suatu daerah di luar kota, terus ada kegiatan organisasi misal di sana, kalian mungkin jadi jadi bendahara atau jadi sekretarisnya. Terus ada hal yang mendesak, misal ketemu sama sponsor kayak gitu. Itu bisa kalian delegate, itu bisa kalian tugaskan ke orang lain, misal ke bendahara duanya atau ke anak buah kalian, itu bisa di delegate gitu, dipindah tangankan lah untuk tugas tersebut, karena itu benar-benar mendesak, tetapi untuk kalian yang lagi ada di tempat yang berbeda itu kurang penting, gitu, sehingga itu bisa di delegate. Kemudian untuk tugas-tugas yang penting tapi nggak urgent. Nah, itu contohnya apa? Contohnya adalah ujian, tapi ujian akhir gitu, ujian akhir yang di akhir semester. Nah, itu kan penting kan, tapi nggak mendesak, nggak harus banget, besok banget gitu, nggak kayak tugas yang pertama tadi. Sehingga itu kalian bisa decide, kalian bisa putuskan kapan nih, oh ya, kapan aku mau belajar minggu kesekian, aku mau belajar hari Minggu jam sekian, kayak gitu. Itu kalian bisa decide kapan, yang nggak harus saat itu juga dilakukan. Itu yang pertama ya, yang harus saat itu juga dilakukan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang not urgent dan juga unimportant, itu contohnya kayak ya sosial media gitu ya, scrolling IG mantan ya, itu di drop aja dulu ya, di drop it aja kalau nggak mendesak dan juga nggak penting ya, cuma bikin sakit hati aja yang ngapain gitu. Memang kan kadang kita sebagai manusia penyakit keponya itu tinggi ya, cuma ya dikurang-kurangin lah gitu, nggak sama sekali, cuma ya dikurang-kurangin aja. Kemudian tips-tipsnya yang konkretnya dari time management ini bisa dilakukan. Yang pertama misal perharinya kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita banyak banget kekurangannya, sumbernya melakukan kesalahan. Jadi kita harus ingat limitasi tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa melakukan semua hal. Sehingga dalam sehari itu konkretnya di sini ya kalian pilih aja, misal 3 tugas utama yang pengen diselesaikan hari ini, dipilih yang utama apa, sehingga biar nggak terlalu bebel, nggak terlalu banyak, dan kita juga punya waktu buat istirahat yang cukup, menjaga kesehatan, kayak gitu.
Kemudian yang kedua adalah refocus dan juga review. Misal kita sudah menyelesaikan satu tugas, kita lihat-lihat lagi, kita fokuskan lagi, refokus lagi. Oh ya, abis ini, abis ini. Oh ya, tadi aku udah ngerjain ini, kurangnya ini, terus lebihnya apa gitu. Kemudian ini juga yang ketiga, yang udah sebutkan juga tadi, you can't do it all yourself gitu. Kita nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri, sehingga ingat untuk delegate. Bahwa kalau apalagi ya dalam di organisasi atau kita dalam kelompok, jangan semua dikerjain sendiri. Ingat kita punya orang-orang di sekitar kita. Mereka juga butuh untuk berkembang. Mereka juga perlu untuk menggunakan kualitas diri mereka juga gitu. Sehingga jangan lupa untuk dibagi-bagi juga tugasnya gitu. Kemudian yang keempat, use tools, jadi pakai alat-alat yang sekiranya membantu kalian, misalnya kayak kalau susah stop scrolling dari sosial media, kalian pakai timer, ada tuh misal aplikasi yang langsung, kalau misalnya kalian udah berapa lama gitu mainnya di sosmed, nanti bisa langsung dikasih alarm atau dikasih langsung ditutup gitu sosmednya itu kayak gitu. Terus juga sering ada pakai Google Calendar, misal menyusun jadwal-jadwal kalian, dan juga ya banyak lah ya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Next. Oke. Terakhir ini, event 1,000 miles start with a single step. Jadi bahkan orang yang udah beribu-ribu langkah di depan, yang udah kelihatan kok jauh banget rasanya, mereka juga mulai dengan satu langkah sederhana gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, untuk melakukan apa yang kalian sukai, dan menyelesaikan apapun itu yang harus diselesaikan. Oke, next. Oke, ini lambang ini ya. Pokoknya pesannya adalah just do it lah. Pokoknya jangan kebanyakan mikir, strategi perlu, strategi penting, tapi ketika kita udah tahu jalan-jalannya apa, udah tahu langkah-langkah yang harus dilakukan, jangan kebanyakan mikir, just do it. Nggak harus sempurna, nggak harus bagus dulu, kerjain aja dulu. Kekurangannya nanti bisa direvisi, bisa diperbaiki lagi, karena ya manusia ya, kita bertumbuh terus, sehingga pokoknya yang penting itu progress daripada perfection gitu. Jadi lebih penting progress daripada kesempurnaan gitu. Next. Oke, udah mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan bisa. Terima kasih. Nah, ini mumpung waktu buat diskusinya itu masih banyak, silakan ada yang tadi mungkin belum dapat kesempatan buat bertanya, silakan bertanya, mengisi di kolom chat dulu, nanti saya persilahkan. Ayo, Dek. Mbak Atnya mungkin sembari menunggu pertanyaan dari adik-adik, mungkin Mbak Atnya bisa sambil sharing-sharing gimana dulu motivasinya buat ikut Pilmapres sampai menjadi Mawapres UNER 2019 seperti itu, Mbak. Ya, oke. Jadi kalau dulu itu ya coba-coba ngelihat kakak kelas juga keren-keren gitu di Pilmapres ini. Kemudian juga lebih ke jaringannya sih dulu yang lihat bahwa oh ini nih maksudnya orang-orangnya gitu. Kemudian juga dari apa-apa aja manfaatnya itu kayak banyak banget sesuai dengan yang udah tak sebutkan tadi, sehingga sangat bermanfaat banget ya untuk mengevaluasi diri terutama dan mengembangkan diri itu sih. Lebih ke sana itu. Kalau misalnya teman-teman adik-adik ini maba ya apa bukan? Iya, Mbak, pesertanya Pesertanya kategori maba ya, 12. jadi mungkin belum kebayang ya, Jadi kalau mau sharing-sharing tentang perkuliahan juga nggak masalah gitu, nggak mesti tentang mapresnya gitu. Silahkan.
Atau mungkin dari panitia deh. Mungkin juga ikut penasaran juga, pengen jadi mawapres, melanjutkan Mbak Atnya. Boleh banget bisa tanya-tanya. Halo, selamat siang. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Benar. Oke, perkenalkan Mbak, saya Bastian dari FKH 2018. Ya kebetulan saya panitia, tapi mumpung topiknya menarik, saya ingin bertanya. Masih loading. Halo Mas Bastian. Oh, masih bisa. Ini laptop saya hack, BTW nggak kelihatan. Ini saya ngomong terdengar. Oh, masih ya. Kedengeran kok. Oke, maaf, saya lanjut. Jadi ingin bertanya tentang Mawapres. Kebetulan saya mengikuti seleksi yang untuk tahun ini. Dan memang persyaratannya sama seperti yang Mbak katakan tadi, ada yang salah satunya itu 10 prestasi yang harus dimasukkan. Nah, sedangkan prestasi saya ini nggak sampai 10, dalam arti minimal aja 10 aja nggak nyampe gitu, Kak. Menurut Kakak, masukkan ke seleksi itu. Untuk terima kasih Bastian ya atas pertanyaannya. Jadi nggak masalah karena apalagi masih seleksi di tingkat fakultas ya, karena itu kan nanti bisa bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Yang pertama perlu dilihat, kita evaluasi lagi apakah memang itu udah semua gitu. Maksudnya mungkin ada yang kayaknya ini enggak deh, kayaknya prestasinya ini enggak deh gitu, atau ini mungkin nggak dianggap prestasi kayak gitu. Jadi kita evaluasi lagi karena prestasi yang dianggap di Pilmapres ini tuh luas banget gitu. Sehingga kita lihat lagi nggak cuma yang lomba-lomba aja. Jadi kalau misalnya kalian pernah jadi ketua panitia atau pernah jadi bendahara atau pernah jadi apa, itu juga bisa masuk dalam prestasi gitu. Sehingga itu pertama dievaluasi lagi, kemudian yang kedua, kalaupun nggak nyampe 10 juga nggak masalah kok, banyak banget waktu seleksi waktu tahap univ kemarin juga nggak sampai 10 juga nggak masalah gitu. Jadi nggak usah khawatir karena nanti semisal sudah terpilih gitu misalnya, itu biasanya difasilitasi sama kampus, jadi difasilitasi sama rektorat gitu untuk kita bisa mengumpulkan prestasi biar mencapai minimal 10 itu untuk dikirim ke nasional. Sebenarnya minimal 10 itu kepentingannya itu adalah untuk dikirim ke nasionalnya gitu. Kalau misalnya masih tingkat fakultas ataupun universitas itu nggak masalah, maju aja dulu gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas pandangannya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Atnya. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ingin bertanya, dipersilakan. Boleh banget buat kepo-kepo, Rek. Ya, mungkin kita nih saling sharing aja ya. Menurut saya, selagi masih maba, Oh iya Mbak, ini ada pertanyaan masuk. Cara bagi waktu kuliah, organisasi, sama hiburan. Itu Mbak, bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Untuk bagi waktu,
ya time management tadi. Jadi benar-benar ada skala prioritasnya, yang diprioritaskan, mana yang ingin diprioritaskan, itu yang pertama. Kemudian dalam setiap kondisi prioritasnya itu bisa beda gitu. Jadi nggak melulu kuliah yang utama, nggak melulu organisasi yang utama, nggak melulu hiburan yang utama. Jadi tergantung pada hari itu atau pada saat itu kayak gimana gitu. Tapi kita sebagai mahasiswa, salah satu kewajiban utamanya adalah kuliah, sehingga kalau aku sih prioritasnya pasti kuliah ya yang pertama. Setelah itu, setelah misalnya udah sekiranya masih ada waktu luang, baru ngurus yang organisasi, kemudian dan hiburan. Hiburan itu juga penting, jadi jangan dianggap enteng. Cuma kita bisa lihat lagi bahwa hiburan itu nggak semata-mata banyaknya waktu yang kita habiskan, tapi kan lebih ke kualitas dari waktu yang kita habiskan itu dengan siapanya, misal dengan sahabat-sahabat yang kita sayangin, kayak gitu-gitu, itu yang lebih kita pikirkan lagi untuk membuat itu ya quality time gitulah, sehingga hiburannya juga bisa bermanfaat, bisa refresh juga buat kesehatan mental kita gitu, sehingga ya kayak gitu. Jadi tergantung bikin skala prioritasnya apa, dan juga tentukan yang mana yang urgent, yang mana yang mendesak saat itu yang harus segera dikerjakan, dan yang mana yang penting itu bisa kita decide kapan mau dilakukan, dan yang kalau nggak penting-penting amat ya lupakan aja lah gitu. Kurang lebih kayak gitu, Farah. Oke, terima kasih Mbaknya atas pencerahannya. Mungkin juga teman-teman di sini yang masih maba juga masih tinggi semangatnya buat ikut ini itu, buat ikut kepanitiaan, buat ikut lomba-lomba mungkin. Jadi nanti bisa mengikuti tips dari Mbak Atnya tadi. Itu. Ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira dari teman-teman peserta ataupun panitia? Mas Tian boleh bertanya lagi enggak? Jadi Mbak, ini kan banyak banget kayak event beasiswa atau exchange kemana-mana, dan itu membutuhkan kayak ILPT di atas 450, di atas 500. Mbaknya punya tips tersendiri enggak untuk gimana kita bisa reach di poin tersebut, atau rekomendasi tempat kursus atau semacam lah Mbak, instansi yang terkait. Terima kasih. Oke. Kalau untuk ILPT ya, maupun tes sejenis yang untuk menilai kemampuan bahasa Inggris kita, ILPT, IELTS, kemudian ya kayak gitu-gitu. Pertama kita lihat dulu, karena setiap testing itu beda-beda kriteria penilaiannya. Jadi kalau misalnya lihat di tes tersebut apa aja sectionnya gitu. Kalau misalnya kayak IELTS, dia menilai kemampuan tertulis, jadi reading, listening, sama speaking gitu. Kalau ILPT kan nggak ada speaking ya, dia reading sama listening aja kalau nggak salah. Nah, itu kita lihat lagi sectionnya itu apa aja kira-kira tesnya. Misal ada yang kayak grammar, ada yang kayak reading comprehension. Jadi dilihat lagi kriteria penilaiannya. Kemudian baru kita latihan dari sana. Nah, ini beda-beda, untuk setiap orang beda-beda. Ada orang yang suka lewat les, ada orang yang suka misal lewat buku gitu. Kadang buku udah cukup gitu sebenarnya. Buku udah cukup, yang penting poin-poin penilaiannya itu ada gitu. Kalau misalnya reading comprehension, kita tipsnya itu adalah yang pertama sih kalau aku baca soalnya dulu, baru teksnya gitu. Jadi baca soalnya dulu, jadi kita tahu apa yang harus kita lihat di teksnya, karena teksnya kan panjang-panjang ya. Kalau tes-tes kayak gitu, tesnya gininya panjang-panjang, sedangkan waktunya singkat. Sehingga kita lihat dulu, misal soalnya apa, oh ya dia mau cari si ini tuh kemarin sore itu kemana gitu. Jadi kita lihat di teksnya, oh ya si ini tuh kemarin sore ke sini gitu, kayak gitu. Kemudian selain itu kita lihat juga seperti tadi, yang penting kita kayaknya istilahnya tuh mengenali medan perangnya gitu lah gitu. Jadi kita kenalin dulu kayak itu reading comprehension, terus misal ada grammar, jadi misal istilah titik-titik itu ngisi titik-titik yang pakai past tense, present tense, yang kayak gitu-gitu, jadi tenses. Nah, kita pelajarin tuh tensesnya gitu. Jadi setelah kita paham medan perangnya, kita tahu apa yang harus dipelajari, sehingga kita bisa cari
amunisi yang tepat. Jadi misalnya kayak buku, kalau aku sih dulu buku sih, aku nggak les, jadi lewat buku aja. Nah di bukunya itu ya udah kita berlatih, dan kalau di IELTS itu ya ataupun ELPT itu juga salah satunya karena dia selain perlu ketepatan juga perlu kecepatan, sehingga selain kita juga mempelajari teorinya kayak tenses ini A I U E O, kita juga perlu banyak-banyak latihan. Itu juga salah satu kuncinya. Jadi latihan mengerjakan soal karena itu perlu cepat gitu sehingga poinnya bisa maksimal. Gitu sih kurang lebih. Baik, Kak. Yang penting niat sih. Betul. And just do it. Yang penting niat. Kalau tempat les itu nggak tahu ya, di Surabaya ada macam-macam sih, banyak sih, cuma ya itu aku kemarin nggak ikut les, jadi belum bisa merekomendasikan gitu. Oke. Mbak, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ada yang tanya, gimana sih Mbak suka dukanya Mbak sebagai mawapres? Seperti itu. Oke, suka dukanya. Sukanya mungkin tadi udah tak jelaskan juga, lebih ke manfaat-manfaatnya. Jadi kebermanfaatannya yang cukup tinggi itu, jadi ya sukanya di sana. Terus juga ada teman-teman, rame-rame, terus reward-nya juga lumayan ya, terutama yang aku keluar selama 1 bulan itu untuk studi di luar negeri. Itu lumayan banget pengalamannya, luar biasa, tuh senang banget sih juga. Terus juga keluarga juga senang, kayak gitu tuh sukanya lebih ke sana. Dan oh ya, sukanya juga itu beasiswa. Jadi karena Mapres ini jadi bisa dapat beasiswa, terus juga jadi bantu orang tua kan untuk membiayai biaya kuliah juga yang nggak murah juga gitu. Terus kalau dukanya mungkin lebih ke waktu persiapan ya, waktu persiapan karena berbenturan juga dengan misal kayak kegiatan akademik kayak gitu, sehingga membagi waktunya itu sih yang cukup kelabakan juga waktu itu gitu. Itu sih lebih ke sana. Baik, terima kasih untuk Mbak Atnya. Ini saya tanya lagi, ada satu kesempatan lagi untuk bertanya. Apakah teman-teman mungkin di sini masih ada yang ditanyakan tentang bagaimana menjadi mawapres yang baik? Kalau tidak ada, bisa dicukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan untuk sesi ketiga kali ini. Kesimpulannya ini, prestasi merupakan hasil nyata pengembangan diri. Prestasi tidak hanya dilihat dari perolehan piala dan penghargaan saja. Pemilihan Mawapres atau Pilmapres, salah satu tujuannya adalah untuk memotivasi mahasiswa, mengembangkan dan menyeimbangkan hard skill dan soft skill. Mawapres itu sendiri merupakan mahasiswa yang memiliki prestasi unggul dan membanggakan, yang memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan kemampuan hard skill dan soft skill. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Farah kesimpulannya. Terima kasih, Mbak. Setelah ini Mute, Farah. Masih ke-mute, Farah. sudah terdengar? Sudah. Ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Atnya untuk telah meluangkan waktunya dan telah bersedia untuk sharing-sharing kepada kami semua, terutama kepada adik-adik maba yang nantinya mungkin bisa melanjutkan jejak Mbak Atnya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilakukan sesi foto bersama. Teman-teman yang masih belum on kameranya segera di-on-kan ya. Oke, siap-siap, ambil pose terbaik. Saya hitung ya. 1, 2, 3.
Sekarang slide kedua, saya hitung. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk Mbak Atnya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf juga dari kami, panitia, mungkin terdapat banyak kekurangan juga. Jika Mbak Atnya mungkin memiliki kegiatan lain, bisa meninggalkan room. Baik, terima kasih banyak untuk moderator dan juga seluruh panitia atas kesempatan yang diberikan. Buat adik-adik semuanya, semangat maba. Semoga kalian bisa sukses lah di perkuliahan masing-masing. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mbak Atnya. Ya, izin live ya. Terima kasih. Iya, Kak. Iya, Mbak. Oke, karena sudah selesai untuk sesi penyampaian materi dan diskusinya, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangan, jika ada kesalahan tingkah laku maupun kata-kata, dan mungkin juga bagi adik-adik yang tadi tanya tapi belum sempat saya persilahkan, karena keterbatasan waktu juga, saya mohon maaf. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa bertanya langsung kepada narasumber yang tadi mengisi. Saya undur diri, saya berikan kepada Mbak Nelly selaku MC. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Kak Farah atas waktu yang diberikan kembali kepada saya selaku MC. Halo semuanya, untuk adik-adik peserta School of Mawapres, gimana nih? Masih semangat belum? Masih semangat Semangat, dong, ya, Kak. untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Jadi ini kita udah berada di penghujung acara. Sebelum saya menutup, saya mau tahu dulu nih gimana perasaan kalian, kesan dan pesan kalian selama mengikuti rangkaian acara mulai dari tadi pagi sampai siang hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ngajuin diri untuk memberikan kesan dan pesan kalian selama mengikuti rangkaian acara. Halo, mungkin ada adik-adik yang mau memberikan kesan dan pesan atau gimana perasaan kalian selama mengikuti rangkaian acara School of Mawapres pada hari ini? Izin menjawab, Kak? Ya, silakan. Ini Ya, saya, Kak. silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tengku Melinda, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, kesannya, apa ya, kita jadi tahu gitu loh, cara jadi mahasiswa berprestasi itu kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi, tadi kan udah ada materi-materi yang menurut saya itu ya nambah pengetahuan saya yang aslinya nggak tahu, akhirnya jadi tahu gitu. Untuk pesannya, apa ya, buat teman-teman tetap semangat buat mikir prestasi, karena prestasi itu nggak bakal datang sendiri kalau misalnya kalian tuh nggak ngejar gitu loh. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih untuk Tengku Melinda. Terima kasih untuk kesan dan pesannya untuk rangkaian acara kami. Saya mau tahu dulu dari dari peserta yang dari tadi nggak nanya, dari peserta yang dari tadi pasif sekali. Mungkin akan saya tunjuk ya untuk memberikan kesan dan pesan. Saya mau nunjuk dari Fakultas Perikanan dan Kelautan dari FPK, yang itu dari Leni Meiristin. Ayo silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leni Meiristin dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Untuk kesannya, yang pertama pastinya saya merasa bangga karena menjadi salah satu yang terpilih dari fakultas untuk mengikuti kegiatan School of Mawapres ini. Lalu saya sangat terbuka pemikirannya karena mendapatkan materi-materi yang sebelumnya mungkin saya belum ketahui atau kurang saya ketahui, dan materinya sangat-sangat menambah wawasan sekali dan juga menambah pemikiran terhadap diri saya bahwasanya
berprestasi itu perlu, dan berprestasi itu perlu proses begitu. Mungkin itu kesannya dari saya. Kalau pesannya mungkin untuk som berikutnya lebih materi yang dipaparkan atau materi yang akan disampaikan lebih diperbanyak lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih untuk Leni. Mungkin ada dari peserta lain yang mungkin ingin memberikan kesan dan pesannya untuk acara hari ini. Satu peserta lagi. Januar, Kak. Ya, silakan Januar. Baik, terima kasih. Terima kasih, saya sudah ditunjuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Januar Firmansyah dari Fakultas Kedokteran Hewan. Kesan pesan saya hampir sama tadi yang disebutkan oleh Leni. Jadi dengan diadakannya acara seperti ini, saya menjadi open minded gitu. Jadi yang sebelumnya saya tidak tahu apa itu tentang Mawapres gitu. Jadi kita semakin tahu gitu. Terus ilmu-ilmu yang tadi di sharing sama pemateri-pemateri juga kita semakin tahu, karena kayak KTI, terus CV juga kan yang emang kita pasti pakai gitu, walaupun di luar dunia perkuliahan gitu, contohnya di dunia kerja gitu. Untuk pesannya ya semoga untuk som berikutnya bisa lebih baik lagi, dan diharapkan pengennya sih offline, jadi biar lebih seru aja gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Januar. Baiklah, terima kasih untuk adik-adik mahasiswa baru yang telah mengikuti acara kami. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk keaktifannya, terima kasih untuk partisipasinya dalam mensukseskan acara kami. Mungkin saya, Nelly Romauli Simamora, selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pembawaan acara saya memiliki kesalahan atau kehilafan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta karena telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Kepada seluruh peserta dihimbau untuk jangan lupa untuk mengisi link kuesioner yang telah di-share oleh tim panitia melalui fitur chat. Dan saya ingatkan kembali untuk jangan lupa mengumpulkan resume dari materi 1, materi 2, dan materi yang ketiga. Karena itu merupakan syarat bagi kalian untuk mendapatkan sertifikat. Oke. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, sekedar pemberitahuan aja, buat link resume-nya nanti akan dikirim di grup ya. Jadi ketentuan dan link-nya nanti akan dikirim di grup. Jadi bagi yang belum bikin bisa dicicil, nanti dikirimnya format PDF ya, for your information aja. Jadi disiapkan PDF nanti biar kalau udah dikirim link-nya bisa langsung masukin resume-nya. Oke, semangat, terima kasih.
Mbak Ahla. Ini keluar apa? Guys, ini nggak keluar. Ini gimana sih cara nyimpan rekamannya? Tadi yang nge-record kan aku, tapi Ah, kayaknya udah masuk ke laptopku kalau misalkan ini end meeting. Jadi kalau udah end oh, meeting aku nggak bisa ngecek udah ke save apa belum. aku nggak tahu soalnya apa kesimpan. Soalnya kalau yang di admin PSDK dia tuh kayak kasih link gitu kan. Pernah nggak kamu ngeliat? Pokoknya kayak link banyak, nanti kita Ya, tinggal akses, habis itu ada passwordnya yang bertahan cuma 1 minggu kayaknya, kalau nggak salah, biar bisa ngakses. Bisa kah? Berarti ini kalau aku kan host di sini, aku keluar langsung mati semua ini, atau gimana? kalau Mas Bas nge-end meeting langsung berakhir semuanya. Kalau Berarti ini aku end meeting. cuma live doang nggak kenapa? Ini aku end meeting apa live guys? Coba aku live ya.